akan melakukan pelatihan, pembelajaran, dan pemanfaatan e-book sebagai bahan bacaan baru siswa dan guru. Nah, e-book atau buku elektronik merupakan versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Saat ini, buku elektronik diminati karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku pada umumnya, dan juga memiliki fitur pencarian sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat dengan mudah dicari. Terdapat berbagai format buku elektronik. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga bergantung dari alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik tersebut. Formatnya antara lain ada teks polos, PDF, JPG, dokumen, dan HTML. Keuntungan e-book dalam pembelajaran. Yang pertama, mobility. Kegunaan yang paling menonjol dari e-book adalah kemudahan untuk dibawa dan dibuka melalui bermacam-macam perangkat digital yang bisa dibawa kemana saja. Teknologi e-book didesain untuk beberapa perangkat digital, contohnya smartphone, iPad, tablet, netbook, laptop, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ease of updating content. Karena format e-book dalam bentuk digital, maka salah satu kelebihan e-book adalah kemudahan untuk melakukan pengeditan, mengupdate, dan mempublikasikannya kembali kepada para pembaca. Yang ketiga yaitu cost effective publication. Pada cetakan tradisional dibutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang dalam hal memproduksi dan mendistribusikan. Berbeda halnya dengan menggunakan e-book yang tidak menimbulkan biaya apapun dalam hal memperbaharui atau mengedit dan mempublikasi. Oleh karenanya, manfaat e-book bagi para penulis yaitu hemat biaya. Penulis dapat mengupdate tulisannya lebih sering sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu multimedia capability. Manfaat istimewa e-book yaitu dengan mudah dapat berintegrasi dengan elemen-elemen multimedia seperti video, audio, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu e-reader. Salah satu keunggulannya juga pada kecocokan format aplikasi e-book dengan berbagai device atau perangkat digital yang membuat pengguna atau pembaca tidak perlu banyak mengutak-atik device. Buku elektronik di Indonesia. Sumber buku elektronik yang legal di Indonesia antara lain dirilis oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan dibukanya buku sekolah elektronik atau BSE. BSE adalah buku elektronik legal dengan lisensi terbuka yang meliputi buku teks mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Buku-buku di BSE telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah Indonesia melalui Depdiknas sehingga bebas diunduh, direproduksi, direvisi, serta diperjualbelikan, tetapi dengan batas atas harga yang telah ditentukan. Lebih dari itu, seluruh buku ini telah dinilai dan lolos saringan dari penilai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku-buku tersebut dapat dilihat dan diunduh di laman http://bse.kemdikbud.go.id. Yang kedua yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat dengan LIPI juga menyediakan sarana bagi penulis dan publik untuk membuka akses atas aneka buku elektronik dengan lisensi terbuka. Sarana ini telah dibuka dengan nama Buku E. Selain untuk buku-buku ilmiah, buku e-LIPI juga ditujukan untuk buku pembelajaran ilmiah seperti diktat, buku teks, dan lain-lain. Termasuk buku-buku BSE juga diunduh di buku e di LIPI. Untuk mengakses LIPI,
tinggal membuka halaman yaitu http://lipi.go.id. Nah, ini contoh situs buku sekolah elektronik. Nah, di sini kan ada menunya, ada PAUD, ada SD, SMP, SMA, SMK. Ini lengkap dari SD dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, SMA juga sama, SMK juga berbagai jurusan ada. Nah, ini contohnya buku ilmu pengetahuan alam SMP kelas 8 semester 1. Bukunya seperti ini keluaran terbaru ini kayaknya, terbaru. Nah, nanti cara lihat atau downloadnya itu di sini nih. Di tanda download ini, dua ini yang satu bisa untuk lihat langsung tanpa mendownload, yang satu untuk download. Bukunya macam-macam, ada sejarah, ada PKN, sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh pemerintah, buku paket lah istilahnya. Ini contoh video buku sekolah elektronik, yaitu cara download aplikasi bukunya. Download aplikasi buku sekolah digital di handphone, dan juga cara daftarnya.
selanjutnya yaitu contoh yang di situs LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, nanti kalau buka situsnya yang tadi halamannya itu http://lipi.go.id. Nah, nanti munculnya kayak gini. Kalau buka di laptop yang munculnya kayak gini. Nanti ada macam-macam, ada tentang, ada kedeputian, layanan. Dan nanti kalau mau cari karya atau publikasi itu masuk ke produk hukum. Nanti publikasi. Nanti keluarnya judul-judulnya. Ini judulnya kecenderungan naiknya suhu permukaan laut dan segala macamnya. Nah, ini yang menulis. Nanti downloadnya ada di bawah. Ini untuk contoh yang buka situsnya yang BSE. Ini kan tadi sudah dijelaskan, ini ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan pendidikan tinggi juga ada. Nah, ini contoh buku-bukunya, ada paket A juga ada, paket B juga ada. Nah, ini nanti tinggal misalkan contoh ya, ini matematika paket A. Nanti nyari sendiri bukunya, mau yang kelas berapa, mau yang mata pelajaran apa, nanti di download sendiri. Nanti kalau sudah mencet bukunya, terus nah ini misalkan ya contohnya SMP ya. Nah, SMP. Nanti keluarnya kan yang barusan seni budaya. Misalkan contoh ambil IPA ya, mencet IPA ya. Nanti ditunggu loading, nanti pasti muncul kok anunya, informasi bukunya tahun berapa dirilis lah, ini muncul detail-detailnya. Nah, coba cek detail. Nah, nanti kalau mau download itu di sini ya. Kalau mau download, terus kalau mau tidak usah di download tapi mau langsung dilihat itu di sini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk buku situs buku sekolah elektronik ini? Sudah ngerti. Jadi nanti kalau misalkan lupa membawa buku di waktu sekolah, nah nanti tinggal cari aja bukunya yang tahun berapa terbitannya. Kalau kan sekarang kan sekolah di rumah ya, jadinya kan untuk buku paket kan tidak nerima dari sekolah. Kalau sekolah di rumah kan buku paket itu kan biasanya dibagikan pas sekolah kan. Nah, ini nanti tinggal nyari aja di sini bukunya, pasti sama kok. Karena sesuai kurikulumnya juga sesuai dengan pemerintah. KTSP itu ada ya? KTSP ada, kalau K13 ada, K13 emisi juga ada. Lah ini kurikulum 13 lengkap. Ini buat pendidikan tinggi juga ada. Nah, terus yang kedua, yang situs LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, kalau LIPI ini difokuskan ke penelitian atau artikel ilmiah. Biasanya nanti kalau sudah kuliah atau mbak kan mesti ngerjakan artikel ilmiah ya. Nah, kalau nyari sumbernya kan selain buku kan juga bisa pakai ini. Nanti tinggal cari aja judulnya, kata kuncinya mau mengenai apa. Misalkan tentang naiknya suhu permukaan laut, tinggal cari aja di sini, tulis kata kunci, tinggal cari. Nah, nanti muncul ini nih. Ada dari penulisnya Fasmi Ahmad, judulnya nih kecenderungan naiknya suhu, tahunnya juga ada, abstraknya juga lengkap. Kalau mau lebih detailnya langsung pencet lihat di sini. Nah, nanti bisa di download ini. Nah, ini tanggal pastinya, tanggal uploadnya juga ada, tanggal 16 Januari. Nah, ini download di sini, nanti tinggal pencet aja, nanti diarahkan ke PDF-nya. Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak. Tapi
Kalau sekarang nih kalau yang LIP lebih lebih ke difokuskan ke ini anak kuliahan biasanya. Perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Kalau misalkan adik kan masih sekolah SMP ya, itu lebih enak mengakses di buku sekolah elektronik aja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada yang tidak ada? Baik, cukup sekian pelatihan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngisi absensi dulu. Terima kasih.